Halo, ketemu lagi sama saya ayahnya Rea di Rea Vlog. Di sini saya mau bikin apa ya? Bikin konten baru yaitu asal jawab. Asal jawab pertanyaan teman-teman seputar jaringan yang muncul di beranda Facebook saya ya. Saya milih random. Nanti saya pilih beberapa pertanyaan, lalu saya asal jawab sepengetahuan saya. Jadi ini bisa benar, bisa salah karena saya sendiri bukan nggak begitu paham ya, tapi pengetahuan saya tetap terbatas ya. Jadi saya jawab sebatas yang saya tahu dan mungkin nanti beberapa dapat informasi dari beberapa teman yang lebih berpengalaman. Begitu. Halo, selamat datang di channel Rea Vlog. Sebelum melanjutkan menonton konten ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan jika ada konten yang baru rilis. Jangan lupa juga untuk klik tombol like ya, jika konten ini bermanfaat. Karena subscribe dan like kamu akan membuat kami tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jika ingin fast respon, silakan bergabung di grup Facebook Mita. Link ada di deskripsi ya. Untuk request premium script, setting mikrotik, silakan hubungi via Telegram di @tekinamaku. Selamat menikmati konten ini. Oke, pertanyaan pertama di grup RT/RW.net Indonesia dari Ardli. Permisi Su, saran akses point buat 200 user. Jangan saranin merek yang mahal. Gimana ya? Karena suatu kemampuan kualitas suatu akses point itu berbanding lurus dengan harga. Apalagi akses point yang buat 200 user. Ada beberapa hal gini ya. 200 user itu pertama, kita harus melihat juga di samping jumlah device yang terhubung, di samping hal itu kita juga harus memperhatikan jumlah bandwidth yang lewat. Karena 200 user bandwidth 10 mega dengan 200 user bandwidth 200 mega itu beda banget. Terus faktor yang berpengaruh terhadap itu gimana gitu, apa gitu. Dari spesifikasi access point yaitu di CPU dan di RAM. CPU access point-nya itu berapa, RAM-nya berapa, semakin tinggi semakin bagus. Begitu. Jadi kalau untuk 200 user jangan saranin merek yang mahal. Konteks mahal itu range harganya berapa? Kalau jangan yang mahal, dana cuma 200. Ya mentok-mentok di TP-Link WR840, Totolink gitu. Mentok-mentok di gitu. Itu juga kemungkinan gak bisa 200 ya. 20 aja udah. Jadi mahal atau murah masih bingung. Sebaiknya jangan pakai istilah nanggung gitu, misal budget 1 juta gitu, jadi kelihatan nanti. Setelah saya baca lagi, jangan saranin merek yang mahal. Merek yang mahal itu gimana sih ya? Mahal berkualitas, atau kan ada ya harga 1 juta kayak Univi gitu ya. Univi dari Ubiquiti sekitar 1, berapa 2, tapi ya nggak mahal karena kemampuannya memang sebegitu bagusnya gitu. Jadi ini bahasanya agak rancu ya, dan saya juga jawabnya juga agak rancu juga. Intinya kalau mau 200 user hanya 1 akses point, pakai yang model-model piring gitu, atau pakai
Cambium. Wow, Cambium. Pakai Ruji juga bisa itu kayaknya, ada yang komen Ruji. Tapi mungkin settingnya agak bingung. Atau pakai Ubiquiti Univ-nya itu. Pakai controller. Wah, kata Bedu itu bisa buat handle segitu banyak. Tergantung serinya yang berapa. Oke, next ke ya udah jawabannya untuk yang ini gitu aja. Next di grup Mikrotik Indonesia. Dari siapa nih? Dari Mosana. Rencana mau binding user dengan IP static di hotspot. Sudah binding MAC di server hotspot. Sudah dibuatkan static list di DHCP server. Kok masih dapat IP dinamik ya? Mohon petunjuknya. Ini ada kemungkinan, kalau nggak salah nih ya, kemungkinan di hotspotnya itu tersetting DHCP tambahan di sini nih, nah ini nih, mungkin di sini ada address poolnya aktif, jadi kayaknya harus salah satu ya, mau address pool aktif atau mau di DHCP server yang aktif. Saran saya sih yang di hotspot dimatikan aja, terus lewat DHCP server yang aktif. Kalau metode saya justru nggak sampai kayak gini. Metode saya itu, ntar saya bukakan yang di sini. Hotspot. Metode saya address poolnya non ya, dia ikut DHCP server, jadi address poolnya ikut di sini. Setelah itu cara ngasih IP-nya yaitu di IP binding. Jadi to address-nya saya isi kayak gini nih. To address-nya saya isi. Kalau address-nya boleh dikosongin, to address-nya saya isi. Jadi nanti address ini yang akan dilimit di queue. Tahu. Ini versi saya ya. Kayaknya itu aja. Mungkin ada beberapa jawaban di sini. Wah, ini ternyata udah solve. Saya nggak baca. Angka 1 di client ID saya lupa masukkan karena saya kurang teliti. Hanya masalah typo ternyata. Oke. Tahu gitu nggak dijawab ini. Oke, next. Bang, kalau sinyal wireless 5,8 GHz ada yang diperbolehkan frekuensi berapa? Apakah sinyal ini mengganggu sinyal TV, analog, atau digital? Trims yang udah mau jawab. Ini saya baca dari, saya download PDF dari peraturan Menkominfo nomor 28 tahun 2015. Ini peraturan nomor 28 tahun. Nggak tahu ya apa namanya, ini nanti udah ada perbaruan, cuman saya nemunya ini. Ini saya scroll di bawah ini yang bagian atas itu untuk frekuensi 2,4 nih. Ada peraturan dan range frekuensinya ada nih. Terus ada besaran pancaran sinyal gitu. Nah, ini yang untuk 5,8. Nih, 5,8 nih frekuensinya. Jadi yang diperbolehkan frekuensi ini ya. Apa lagi ya? Terus pertanyaan ininya, apakah sinyal ini mengganggu sinyal TV analog atau digital? Kayaknya beda frekuensi ya. Harusnya sih nggak mengganggu. Tapi kalau ada yang apa ya? Ada yang komplain tetangganya karena ada perangkat ini jadi sinyal saya bermasalah. Wah, itu mungkin ada dua hal. Sugesti atau kedua perangkatnya bocor. Si access point wirelessnya. Nah, ini ada yang jawab nih, 5725 5825. Ya kan, bener kan? 5725. Nah, lucunya dia udah jawab gini, terus si author kalau 5100 masih boleh enggak gitu. Kan aneh ya. Udah jelas-jelas tertulis gini, yang ngasih info ini loh gitu. Terus ini masih kayak nawar. 500 boleh enggak gitu. Jadi kayak nawar kayak orang jualan apa di pasar terus ditawar boleh enggak gitu. Ya begitulah. Jawabannya boleh enggak? Ayo silakan komen. Kayaknya itu dulu deh. Sudah berapa menit ini saya rekaman? Hampir 10 menit. Oke, untuk konten asal jawab
episode 1 ini saya tutup. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di Asal Jawab berikutnya. Dadah.